Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi dengan saya Wahid Ramadhani dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika. Oke, di video ini masih dengan praktek Cisco Packet Tracer yang dimana ini adalah mata kuliah dari Keamanan Teknologi Informasi dan dari dosen pengampunya yaitu Bu Arini STM. Ini untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuka file Cisco Packet Tracer-nya di sini. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung coba praktekkan saja Cisco Packet Tracer ini. Untuk kali ini kita di paket Cisco Tracer ini 6.2.3.8 yaitu router and switch redundancy. Oke. Di sini objektifnya ada dua part ya. Yang pertama ada observasi a network failover with redundant router, dan yang keduanya itu observe a network failover with redundant switch. Jadi yang pertama mengamati kegagalan jaringan pada router yang redundansi, lalu yang keduanya itu mengamati kegagalan jaringan pada switch yang redundansi. Langsung saja kita mulai ke tahap persatunya ya. Di sini yaitu observe a network failover with redundant routers. Di step pertama kita menuju ke Metropolis Bang Haki, lalu klik Fill Laptop Metropolis Bang Haki, lalu klik Fill Laptop. Oke. Setelah itu kita ke desktop, lalu command prompt. Di sini kita akan coba lakukan ping 209.165.201.10. Lalu kita coba ping ya. Di sini receive 1 loss 3. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah mulai berjalan normal di jaringan pada laptop build ini. Lalu selanjutnya kita pakai trace the pathway to the external web server on the internet by entering tracer. Kita pakai tracer dan dengan IP yang sama 209.165.201.10. Oh sorry, kurang T di sini. Kita restart. Each IP address shown in the output of the tracer command is a network device that network traffic is crossing. Ya, jadi di sini pertanyaan, what are the IP address of the device that traffic from Phil's laptop is crossing to reach the external server? Jadi pertanyaannya itu ini adalah alamat IP, apa alamat IP pada device yang pertama tampil di laptop Phil's. Lalu ini untuk mencapai ke server eksternal webnya. Jadi yang pertama tampil itu adalah 10.44.1.2 ya. Lalu di the first address of the tracer output is default gateway exit point of the network. Jadi alamat pertama dari tracer ini keluarannya adalah default gateway exit point of the network, dari jaringan. Comparing the output of the tracer command to the addressing table at the beginning of this let which router is operating as the current default gateway. Kalau misalkan
kita compare out dari tracer ini, komen dari tracer, lalu kita lihat pada table at the beginning of this lab. Di sini mana yang cocok, which router is operating as the current default gateway. Jadi router mana yang dipakai untuk default gateway ini. Jadi di sini 10.44.1.2 samanya dengan R1 ya, router R1 yaitu 10.44.1.2. Jadi router yang digunakan yaitu router R1. Selanjutnya pada step ketiga, cause a network failover. Kita akan coba mengagalkan jaringannya, yaitu dengan cara masih di Metropolis Bang Haki, kita klik Haki S1, switch Haki S1. Ini Haki S1, klik CLI. Kita akan melakukan konfigurasi internal, akan mematikan kabel switch yang mengarah ke laptop build. Kita masukkan dulu perintahnya, enable configure terminal, lalu interface gigabit Ethernet 0/2, interface gigabit Ethernet 0/2, lalu shutdown, kita matikan shutdown. Oke, selanjutnya kita cek lagi trace-nya, the pathway to external web server ya. Sini kita kembali ke file laptopnya, lalu command prompt ping, kita akan lakukan ping kembali, oh ya benar, ping kembali, ping 205.165.201.10. Jadi ini sudah terhubung ya, masih ada jaringan, tapi ini berbeda. Coba kalau kita tracer, maka IP-nya, default gateway-nya beda. Tracer 209.165.201.10. Ya, kan. Di sini berbeda ya, di sini titik 1.2 dan sini titik 1.3. What are the IP address to service crossing to reach external? IP address-nya itu 10.44.1.3. Lalu what are the IP address the device that the traffic from Phil's laptop is crossing to reach the external web server-nya. Untuk routernya, maka kita di sini terdapat router R2 ya yang kita pakai. Default gateway-nya kita pakai router R2. Lalu default address trace router exit point. Oke, ini sudah ya. In the command prompt, enter command ipconfig the default gateway. Kita akan coba ipconfig, cek default gateway yang tertera di sini. Di sini yang terteranya adalah 10.44.1.1 pada default gateway-nya, which is neither 10.44.1.2 from the first time the tracer command was given nor 10.44.1.3 from the second time the tracer command was given. Jadi artinya walaupun kita di sini tadi pas kita tracer yang muncul adalah default gateway dari 10.44.1.2 dan 10.44.1.3. Jadi walaupun kita tracer itu default gateway yang aslinya tetap 10.44.1.1. Karena kita memakai dua router untuk redundansinya, jadi ketika ada satu router yang mati atau digagalkan jaringannya, maka dia akan berpindah lagi ke router yang sebelahnya. Ini di sini this show that the default gateway
10.44.1.1 is actually routed through redundant router with different IP address. Router R1 at 10.44.1.2 or router R2 at 10.44.1.3. If router R1 is not available. Jadi maka kalau router R1 tidak tersedia, maka akan berpindah jaringannya ke router R2 ini. Oke, lanjut ke part kedua, kita akan observasi network failover with redundant switch. Kali ini kita menggunakan redundant yang switch-nya. Klik ke Gotham, lalu ini ke Gotham Healthcare Branch ya. Ini ya. Lalu kita klik pada komputer tim. Desktop, command prompt. Lalu coba ping. Oke, di sini sudah terhubung ya dari tim ini. Oke, setelah itu kita akan coba ping minte ya. Yang artinya dari ping minte ini dia tidak akan berhenti jika dia tidak dihentikan. Jadi ini akan terus berjalan sampai ketika kita akan menghentikannya. Lalu minimize the team computer window, kita minimize. Lalu within the Gotham Healthcare Branch, klik the switch S3, lalu klik on CLI, disable. Kita akan coba mematikan kabel pada interface gigabit Ethernet 0/2. Langsung saja ya, enable, lalu configure terminal, lalu interface gigabit Ethernet 0/2, shutdown. Oke, sudah kita matikan jaringannya. Lalu pada step keempat, kita maximize the team computer window. Kita maximize ini yang tadi ya. Nah, di sini ada request timeout. Wait about 30 sampai 60 second. Jadi kita tunggu sekitar 30 sampai 60 detik. You can also watch the switchboard link lights in the Gotham Healthcare Branch. Jadi kita akan melihat bahwa ini jaringan terputus, nanti akan terkoneksi kembali dengan switch yang lain. Kita tunggu. Oke, di sini sudah terhubung kembali ya. Jadi kita bisa close the window-nya saja, kita close saja di sini, close the window. Lalu which cable was the crossing during the successful ping replies before the request timeout message occurred. Di sini juga terlihat ya kabel ini sudah ada tanda merah yang artinya sudah terputus. Tetapi switch-nya ini menghubungkan ke switch lain, yaitu ke switch S2. Jadi kabel mana yang dilewati data selama balasan ping sebelum request timeout. Jadi yang dilewati adalah gigabit Ethernet 0/2, yaitu kabel ini. Lalu which kabel was the crossing during the system. Jadi setelah itu kita kabel mana yang menghubungkan, yaitu kabel dari router S2 ke router S3, yaitu gigabit Ethernet 0/1-nya. 0/1 dan ini 0/2. Lalu setelah itu, what does this scenario prove about switch failover redundancy with a gigabit Ethernet port is
down all of sudden. Jadi apa yang dibuktikan skenario ini tentang switch failover, kegagalan jaringan pada switch yang redundansi ketika gigabit Ethernet port dimatikan semua all of a sudden. Jadi ini membuktikan bahwa switch port lain dapat dihidupkan secara otomatis dan lalu lintas ini dapat mengambil alih ke jalan yang lainnya. Oke, itu dari skenario-nya. Di sini praktek kali ini sudah selesai, yaitu sudah completion 40/40. Kita bisa cek result juga. Assessment item. Ini sudah selesai ya. Skor 40/40, item total 2/2. Oke. Mungkin untuk praktek kali ini sudah cukup sekian. Terima kasih. Untuk kalian yang menonton pada praktek-praktek sebelumnya, bisa dilihat pada playlist saya tentang Cisco Packet Tracer, praktek Cisco Packet Tracer. Cek di YouTube saya playlist tersebut. Nanti kalian udah bisa melihat praktek dari 1 sampai saat ini. Dan tunggu praktek-praktek selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.